Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, berikut macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Kedua, lauk pauk. 3, sayur-sayuran. 4, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi 2. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya, ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Yang kedua, protein nabati. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya, kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya, apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yang pertama yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu minum susu dan makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Dan contoh perkembangan yang ketiga yaitu
Pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari fase bayi, yaitu rentang usia 0 sampai 2 tahun. Fase kanak-kanak atau balita yaitu rentang usia 2 sampai 5 tahun. Lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan pada rentang usia 11 sampai 18 tahun dan laki-laki pada rentang usia 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa yaitu pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir yaitu fase lansia lanjut usia atau manula, yaitu pada usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, apa yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami ya. Sekarang, mari kita simpulkan bersama materi kali ini. Kesimpulan materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Nah, jadi jika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berat badannya dengan kita tidak boleh saling membeda-bedakan ya. Kita harus tetap saling menghargai. Karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Wah, materi kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga materi dan penjelasannya bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.